Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu kembali di Irena Handono Official. Pada sore hari ini kita kembali bertemu untuk membicarakan satu topik yang pasti sangat menarik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas like, subscribe, dan share yang telah diberikan oleh para pemirsa sekalian. Hari ini tetap kita masih bersama Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Sehat. Kita hari ini mau membahas mengenai Nabi Isa dalam pandangan Al-Quran. Kita mulai ya Mi ya? Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan begini Mi. Simple aja. Ini kita berhasil mengumpulkan beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sering mengirimkan via direct message atau komen di YouTube atau di Facebook. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Biasanya sama sih pertanyaannya, cuman kita singkat aja ya Mi ya. Yang pertama, kenapa sih Mi banyak Rasul dan Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya kan sama, misalnya untuk mewartakan atau menyampaikan risalah dari Allah atau pesan dari Allah, begitu Mi. Apa tujuannya? Ya, setiap masa itu kan mempunyai suatu karakter tersendiri. Di lain sisi, setiap manusia mempunyai jangka waktu hidup tertentu. Maka demikian besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga Allah mengirimkan tiap-tiap masa itu ada utusannya. Berfungsinya sebagai apa? Sebagai pengingatnya, pembimbingnya, lalu juga sebagai pengayomnya, gitu ya. Ya katakanlah ya itulah pengayom, pembimbing, pengingat ya, advisor, kan seperti itu. Gitu ya. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu disebutkan sebagai Nabi penutup? Ya memang penutup. Gimana sih? Apa ada di Alkitab atau di Injil, Bible? Ada. Jadi kalau kita berbicara tentang fakta dulu ya, fakta sejarah, ya memang ada. Sesudahnya Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Al-Quran pun menyatakan setelah Rasulullah SAW dengan surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho, firman Allah, aku ridho Islam menjadi agamamu. Jadi Rasulullah itu adalah Nabi terakhir. Nah kalau di dalam Bible ada nggak? Ada. Tapi inilah yang harus kita pahami. Hanya Al-Quran saja, kitab Allah, yang tidak berubah, yang betul-betul merupakan konsekuensi bahwa Allah itu maha benar, Allah itu maha tahu. Maka Allah berfirman, firman Allah itu kekal abadi untuk sepanjang manusia, sepanjang masa. Tapi kitab yang lain, termasuk Bible, itu selalu mengalami perubahan dengan dengan kalimat ya, dengan kalimat disempurnakan, mengikuti zaman. Berarti kayak musik gitu ya Mi? Ada musik tahun 30, 50, 70 gitu ya Mi? Oke. Jadi kalau kita umat Islam itu, Allah berfirman, maka firman Allah itu berlaku untuk semua. Bisa saja masanya berbeda, pelakunya berbeda, tapi esensinya sama.
Gitu ya. Kata-katanya diganti. Kata-katanya diganti. Artinya bisa berubah kata-katanya, akhirnya artinya menjadi lain. Nah, khawatirnya ini satu persatu ya. Kalau Allah berfirman, maka seluruh manusia itu mendengarkan, menerima firman Allah itu mengamalkan. Berganti manusia, firman Allah tetap sama. Karena apa? Karena Allah maha sempurna, maha benar, maha pengatur dan seluruhnya. Tapi kalau di dalam Kristen yang terjadi adalah Tuhan mengikuti zaman. Keren ya. Berarti kalau misalnya ada fotonya, bajunya bisa ganti-ganti ya, Mi? Bisa ganti-ganti. Sesuai model pada tahun itu. Gitu ya. Oke. Oke, terus Kalau di yang tadi Umi bilang di Alkitab ada Muhammad, itu disebut apa ya? oke. Jadi Kristi kalau pernah lihat videonya atau lihat langsung di antara pemirsa juga begitu. Ketika kita ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina maka di situ kan ada orang-orang Yahudi di tembok ratapan. Iya. Maka mereka di tembok ratapan itu coba dengerin aja Itu ngapain? Mi? doa mereka di tembok ratapan. Maka nanti di tengah-tengah doa mereka itu ada kalimat Muhammad, Muhammad, Muhammad. Oh, begitu. Itu. Ya, mereka ini adalah kaum Yahudi yang masih melaksanakan agama Yahudi. Yang dahulunya Nabi Musa diberi firman Allah, kitab oleh Allah yaitu Taurat. Dan kemudian itu pun diubah ya, maka kemudian mereka saat ini menggunakan Talmud. Iya. Nah, di dalam isinya berubah nggak? isinya sekarang jelas berubah. Talmud dengan Taurat. Ada perbedaannya. Oh. Talmud itu adalah lampiran Taurat. Oh, gitu. Penjelasannya Taurat. Nah, contoh misalnya saja kalau mau tahu berbeda atau tidak, salah satu ayat yang sudah banyak diketahui oleh umum, contohnya di dalam Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi haram. Ya. Tapi itu dulu. Oh, begitu. Ada lampirannya bahwa nggak haram jadinya. Nah, sekarang ini nggak pakai lampiran, justru langsung diganti. Babi hutan haram. Berarti yang tahun sekian babi, tahun berapa babi hutan. Ada penyempurnaan gitu ya, Mi, ya. Oke. Intinya dulu haram, sekarang halal. Gitu ya, Mi. Iya. Iya, makanya kemarin kan sempat heboh juga yang perempuan berkerudung makan babi itu. Nah, itu mungkin membuat heboh di sana di sini. Ya, terus alasannya sih udah minta maaf sekarang sini. Dan dia bilang itu dia bukan makan babi katanya. Ayam dikecapin. Ayam dikecapin gitu. Ya, kalau yang udah pernah di kelas sebelah ya, Mi, udah lulusan kelas sebelah kan kayaknya tahu deh bedanya babi sama ayam dikecapin. Oke, Mi. Terus ada nggak sih, Mi, nubuatan tentang Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam dalam Al-Quran? Mungkin pertanyaannya bukan nubuatnya. Oh, bukan nubuat. Maksudnya kata-kata lah gitu, Mi. Atau penyebutan Nabi Isa dalam Al-Quran gitu. Nabi Isa memang disebut dalam Al-Quran. Nabi Isa dalam Al-Quran itu disebut sampai 25 kali. Nabi Muhammad sendiri? Nah, ntar dulu satu-satu ya. Oke. Semangat, Mi, semangat. Jadi Nabi Isa itu disebutnya 25 kali. Ya. Terus juga dia disebut dengan istilah anak Maryam, Ibnu Maryam. Itu 23 kali. Terus disebut dengan
Al-Masih itu sebanyak 11 kali. Banyak ya. Inilah suatu pembuktian bahwa semua nabi di dalam Islam, ya, dalam Al-Quran itu ada. Nabi Adam ada, ya. Nabi Musa ada, Nabi Daud ada, Nabi Isa ada, sampai dengan Rasulullah ada semua. Berarti kita juga mengimani adanya Nabi Isa alaihissalam. Iya. Iya. Bukan mengganti-ganti kata-kata ya, Mi. Nggak pakai ganti-ganti. Nah, karena kan ada yang bilang kita copycat. Karena kita Nabi Muhammad keluar belakangan daripada Nabi Isa. Jadi kita tuh copycat katanya. Apa yang ada di Bible, terus kita copycat bahwa itu memang ada. Padahal kan ternyata memang ada dalam Al-Quran. Nabi Isa itu siapa? Anak siapa? Oh, jelas banget. Jelas banget, malah kalau kita mau tahu dengan detail ya, Nabi Isa alaihissalam ini kan oleh orang-orang barat kan disebut Yesus. Yang pertama kali menyatakan nama Isa itu memang dari bahasa Arab. Padahal Nabi Isa itu adalah dari rumpun Yahudi. Maka namanya Yosua. Ada yang mengatakan Yehesua. Ya. Nah, kemudian bagaimana sampai menjadi Yesus? Kalau Isa itu Arab ya. Nyatakannya Isa. Nah, peralihan nama itu juga kita harus mengetahui latar belakangnya. Jadi permulaan di dalam bahasa Ibrani ya, itu mereka orang-orang Yahudi dengan penyebutan yang sudah memang sehari-hari seperti itu. Sayangnya di kalangan masyarakat Romawi itu tidak senang dengan gaya bahasa Yahudi. Dan kemudian kalau di Romawi kan juga kelihatannya untuk kalangan tertentu kan menjadi lebih keren. Nah, orang Romawi itu mempunyai kebiasaan mereka itu menggunakan nama, dan yang dianggap favorit adalah nama itu diawali dan diakhiri dengan huruf mati. Kalau seperti Yosua gitu ya, itu di belakangnya kan masih A. Bahkan sebelumnya Esau itu juga huruf hidup dan huruf hidup belakang dan depan, depan dan belakang. Nah, ini terjadi juga banyak nama-nama itu beralih ya, contohnya ketika kemudian disebut Yosua, Yehesua masih nggak enak juga untuk lidah Romawi, maka kemudian mereka pun mengubahnya menjadi Yesus. Nah, kita lihat aja cara nama-nama Romawi, misalnya Barnabas ya, huruf mati. Tapi banyak juga di antara mereka itu yang senang pakai akhiran us. Kalau tadi Barnabas, kalau us apa? Dionysius, Darius, Clementinus, terus sampai Bartolomeus, Filipus, ya, sampai Zebedeus. Nah, itulah ciri-ciri. Untung nggak di Indonesia ini. Kalau di Indonesia namanya Agus. Baik, Umi, kita lanjutkan. Yang terakhir ini pertanyaan dari semua banyak orang. Ya, dan seru ini pertanyaannya. Samakah Isa Al-Masih, Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus? Maksudnya orangnya sama enggak? Sama gitu. Orangnya. Namanya kan beda. Namanya beda. Ya, memang banyak nama yang beda itu karena siapa pengguna
penggunanya. Misalnya orang Arab ini. Nah, kemudian orang Romawi beda lagi. Terus kemudian orang Yahudi beda lagi, tapi padahal orangnya sama. Jadi Isa atau Yesus adalah orang yang sama. Dan kita bisa melihat bahkan dari Al-Quran maupun dari Bible, ternyata mulai dari riwayat, katakanlah dimulai sejak ibunya mengandung dia, hamil, Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam binti Imran. Jadi Maryam anaknya Imran. Tapi di dalam Bible kebiasaan menuliskan nama orang tua, menyebut nama orang tua itu tidak ada. Ya, tidak dilaksanakan. Ada mungkin beberapa tapi nggak semuanya. Nah, Maryam disebut Maria, maka Bunda Emran. Maria, gitu ya. Anak Emran katanya. Ya, Bunda Maria anak Imran. Di sana Emran. Nah, itu sampai kemudian melahirkannya. Ada perbedaan, ya. Ada perbedaan misalnya tentang lahirnya. Lahirnya dikatakan kalau di dalam Al-Quran, Siti Maryam binti Imran ini melahirkan putranya di bawah pohon korma. Ketika pohon korma berbuah dengan lebat, pangkal korma digoyang, maka buah korma berguguran. Nah, tapi kalau di dalam Bible itu dinyatakan bahwa dia dinyatakan lahir di dalam kandang domba. Ada lagi juga yang menyatakan ya saat itu sudah hampir mau lahir, maka masuk ke losmen, ternyata losmennya penuh. Liburan ya. Terus ada lagi yang membuat apa namanya hiasan patung-patung dalam gua. Ya. Jadi Yesus itu lahir di dalam gua. Ya. Tapi yang menyolok adalah pernyataan di Injil-Injil itu yang menyatakan bahwa ketika Yesus lahir itu malam hari. Ketika itu ada bintang kejora dan bintang-bintang yang lain. Terus saat itu turun salju. Iya, betul. Terus gimana itu caranya? Turun salju tapi kelihatan bulan. Maka gembala menggembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam. Lah itu musim panas. Sebentar Mia, ini ada kejanggalan yang sangat nyata sebenarnya di sini. Gembala mengembalakan ternaknya ke padang rumput malam. Pada malam hari itu. Sementara ceritanya salju turun dengan lebatnya gitu. Terus gimana ya Mi? Kok bisa ya? Itu ya, itulah. Maka ya nggak mungkin kan? Nah, kemudian disepakati bahwa itu adalah Natal. Natal itu Yesus lahir, ya, 25 Desember. 25 Desember. Padahal itu kesepakatan. Tidak diketahui persis. Lahirnya pun ada yang menyatakan -4, -6 sebelum Masehi. Iya. Tapi dinyatakan secara umum ya tahun 1 gitu. Before Christ, after Christ gitu. Karena apa? Karena apa namanya Dionysius saat itu ketika memerintahkan untuk membuat penanggalan, ternyata memang ada selisih tahunnya. Jadi nggak akurat kan? Nah, seperti itu. Terus yang menarik juga setelah diceritakan tentang kelahiran, terus kemudian masa kecilnya kayak apa nggak banyak diketahui. Diceritakan kembali umur 12 tahun.
Waktu dia berkhutbah di Bait Allah itu. Ya, pada waktu dia bukan berkhotbah, pada mengajar? waktu dia enggak ngajar juga, berdiskusi lah. Oh, diskusi. Ya, tanya jawab lah dengan imam-imam yang ada di sana. Terus habis itu hilang lagi. Hilang lagi sampai umur 30 tahun baru muncul lagi. Sampai umur 33 dan dinyatakan disalib, meninggal. 30 tahun berarti. Jadi berarti kalau kita lihat muncul tenggelamnya ini, tenggelam muncul ini, berarti lebih daripada 50% sebenarnya tentang perjalanan hidup Nabi Isa yang mereka sebut Tuhan itu tidak diketahui. Kemananya? Tidak diketahui. Boleh ditanya juga sampai bukan cuman kemana, ajarannya apa selama itu, ajaran yang dibuat itu apa, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan mana. Karena sampai hari ini pun kalau kita buka itu Bible itu ya, tidak ada loh Injil Yesus. Injil Yesus itu tidak ada. Mana coba? Enggak ada. Yang ada Injil karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mana Injil Yesus? Surat Paulus banyak. Lebih tebal daripada 4 Injil. Gitu. Terus kira-kira kalau ada yang bertanya 12 sampai 30 tahun tuh usia segitu Nabi Isa kemana? Jangan dijawab dulu, Mi. Nanti tunggu minggu-minggu yang akan datang pembahasan kita. Biar lebih semangat, Mi. Baiklah, kira-kira ada closing statement dari Umi untuk topik hari ini? Topik hari ini kembali Umi mengajak, ayo kita banyak membaca kembali. Karena dengan banyak membaca kembali, kita akan lebih memiliki wawasan yang luas. Dan kita tidak sampai menjadi korban ketidaktahuan. Iya, betul. Nah. Baik, para pemirsa, kita tuntaskan pada hari ini mengenai Isa alaihissalam dan berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat yang baik pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.